ini uang katanya. Saya keluarin tangan saya ini, dikasih uang. Wah, tak. Bapak saya tuh lagi sering takbir. Allahu Akbar kata dia. Walaupun saya belum pernah Gus Ba, tapi saya berguru melalui video-video Gus Ba. Saya pengen banget ketemu Gus Ba ketika saya membuka kapas muka mama saya gitu kemarin tuh. Nempelin di kubur itu. Itu berat banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kah Mitivers, ini kisah nyata ya. Ada seorang menteri usianya 40 tahun ketika dia lulus S3, dapat gelar doktor, kemudian diwisuda di kampus. Setelah diwisuda, dia datang ke makam ayahnya. Siapa dia? Ini orangnya sudah hadir di sini. Selamat sore Bang Adi Aksa Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah Bang, itu apa yang Abang lakukan ketika itu? Lulus S3, dari setelah wisuda langsung ke makam? Iya, saya karena S2 saya lulus, bapak saya lulus sakit keras. S3 saya lulus, bapak saya udah nggak ada, ya kan? Jadi saya begitu pakai toga dari S3 saya di IPB, Institut Pertanian Bogor. Kelautan Perikanan, begitu selesai ujian, saya pakai toga siang-siang datang ke karet. Oh, makamnya di karet Bang? Di karet Bifak. Datang sama ibu saya, almarhumah sekarang udah baru meninggal. Langsung saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya menjadi doktor ini Kelautan Perikanan karena Engkau melalui penghuni kubur ini. Aku bisa, mudah-mudahan sama ketika jadi menteri juga begitu. Saya habis pelantikan menteri juga saya datang ke kuburan, ya Allah, saya jadi menteri Menpora ini karena Engkau ya Allah melalui penghuni kubur ini, maka aku mohon jaga aku, jangan sampai aku mencoreng nama baik daripada penghuni kubur ini karena Engkau ya Allah, bimbing aku dan bacakan doa buat bapak saya almarhum. Jaga aku, semoga aku tidak mencoreng nama baik penghuni kubur ini. Nama baik penghuni kubur ini. Ya orang tua saya, ya kan. Alhamdulillah 5 tahun saya loloslah dari segala tantangan, halangan, hambatan, hambalang, lewat semua. Jadi terkait mencoreng itu Bang Adi Aksa, apa tuh pesan almarhum dari orang? Ya kalau bapak saya pas mau meninggal aja, ya kalau ngomong itu agak sedih lagi. Tapi ketika mau meninggal tuh ada adik saya di Rusman dokter, itu dia juga bilang sama saya, tapi begitu bilang, ya yuk kamu, kemarin kan yuk saya paling tua dari 6 bersaudara, yuk kamu paling tua, jaga adik-adik. Tahun 2000 pas hari lahir saya tuh. Meninggalnya pas hari lahir? Pas hari lahir. Tapi mesan itu sebelum tanggal 7, kira-kira tanggal 4. Saya ketua umum KNPI, saya ada melantik pengurus KNPI di Sumatera Utara, Medan. Abah pesan, Abah saya bilang kan, bilangin Man sama Yuyu, hari ulang tahunnya harus ada di Jakarta. Jadi saya juga bingung tuh, pas emang dia udah sakit kan. Pas pulang ini bapak saya udah, sebelum berangkat dia udah ngasih nasihat. Kalau ada apa-apa sama Abah, ya itu tadi, jangan lupa jaga adik-adik dan jangan makan uang haram. Karena kalau kamu makan uang haram, kita tidak bisa ketemu di akhirat kelak dalam surga. Gitu kata bapak saya. Ya udah itu. Bapak saya itu luar biasa ya Kak Riko. Dia itu sakit tahun 87 sakit itu, divonis dokter, terus dibilang hatinya udah rusak, kanker lah, tapi dia bilang nggak mungkin hati saya kanker, saya orang baik, kata dia gitu. Waktu di rumah sakit dirawat, itu dokternya bilang, sudah Dek, itu sama saya masih kuliah saya, udah selesai, baru selesai S1, adik saya masih kuliah. Udah bawa aja bapaknya ke rumah, paling lama 2 bulan lagi dia bertahan katanya gitu. Karena ya kasih tau lah, jangan dokter ahli, profesor, dia punya hati udah rusak ini, kecuali ditransplantasi. Tapi waktu itu transplantasi belum banyak kan. Saya ya udah suruh pulang. Pas pulang kami ke rumah, ya ibu saya nangis, adik saya nangis. Siapa yang memberitahu ke Abah nih? Saya aja deh, saya bilang rame-rame kita ngadep. Dia lagi di ruangan rumah sakit. Bah, ini kata dokter, Abah tuh mohon maaf udah gak lama lagi, jadi kita gini, marah dia. Siapa yang bilang dokter? Pulang semua orang, pulang semua.
Pulang diusir kita, pulang kita semua. Pas pulang, nah, kenapa gini kan? Udah besoknya pagi-pagi kita datang semua, dia ketawa-ketawa. Besok pagi aja datang kata dia gitu. Dia ketawa, dia padahal udah kurus badannya. Kenapa? Dokter salah tuh. Saya udah lihat tadi malam, Allah kasih lihat, saya masih naik umroh sama kamu, naik haji sama kamu. Nangis semua kita. Masih nggak benar tuh katanya gitu. Udah pulang aja ke rumah, tuh bapak saya gitu. Langsung pulang ke rumah, copot semua apa segala macam, kecuali infus ya, infus makanan. Bawa ke rumah. Udah cari rumah, kita tunggu-tunggu waktunya kan. Kasih habatus sauda, madu jadi hajar juga, gitu. Madu sama obat-obatan dari Sulawesi lah dikasih tuh, ada akar-akaran rumput. 2 bulan, 3 bulan, sampai akhir 87 bisa jalan pakai kursi roda. 88 itu habis bela kasus Tanjung Priok tuh kan. Saya kan membela kasus Tanjung Priok. Iya. Dengan Pak Fatwa gitu, Pak Fatwa punya semua lah, Insinyur Sanusi yang perkara-perkara 83 tuh. Saya lihat juga foto orang tuanya Kak Diaksa dengan Pak Adnan Buyung Nasution itu ya. Oh iya, satu tim. Oh, satu Bang tim. Adnan satu tim sama bapak saya. Dulu tim ya Bang Luhut, itu pengacara Bang Luhut, itu juga bukan Luhut Bintang Panjaitan. Luhut Pangaribuan. Ya itu juga satu tim, semua satu tim. Bang Todong Mulya Lubis, itu adalah satu tim mereka semua. One Team Press ya akhirnya beliau ya. Iya, Todong ya. Tapi saya nggak begitu kontak sama Bang Buyung yang saya sering kontak sama almarhum. Buyung Nasution ya. Nasution. Nah, udah gitu udah pulang 87, 88, 89, 90, 88, 89 udah bisa jalan. 90 sejak 90 dia dapat rezeki ya, nggak tahu waktu dia ada bela perkara di Timur Tengah gitu, di Arab Saudi ada ngurus perkara waris. Langsung kita 90 naik umroh sekeluarga tuh. Kalau dari 90 sampai 97 selama 7 tahun berturut-turut, Idul Adha atau Idul Fitri kami ada di Mekah atau di Madinah. Kalau nggak lebarannya di Mekah, lebarannya di Madinah. Dia 94 naik haji, 95 naik haji, 96 naik haji. Itu bapak saya. Bawa keluarga semua. Sampai paman-paman semua dia, Pak. Alhamdulillah. Nah, pas 97 terakhir, tahun 2000 baru meninggal dunia pada saat hari lahir saya, Abah. Pas hari lahir ya. Berkesan lah, atau orang itu hebat. Nah, itu yang dia pesan. Makanya saya takut waktu jadi menteri. Aduh, jangan sampai ada yang enggak. Tolong dicek nih, kan ada TV nih. Cek sama karyawan Menpora deh. Ada nggak satu orang Menpora yang pernah saya mintain duit atau nyetor ke saya duit? Alhamdulillah nggak ada. Nggak mau saya kasih makan uang haram sama anak. Dan mereka tahu semua di kantor saya. Alhamdulillah saya nggak pernah cawe-cawe soal ya anggaran kecil, tapi saya nggak mau. Bahkan ada cerita orang bawain duit sama saya tolak di depan staf saya semua. Masih ada staf saya itu Profesor Johar Arifin, anggota DPR Komisi 10 dari Gerindra Sumatera Utara. Tanyakan dia lah. Oh, dia pernah jadi staf Kak Diaksa? Oh iya, dia deputi saya 2 kali. Prof Johar, tanya Prof Johar, itu orang alim kan, orang baik tuh, orang hebat ibadahnya. Sekarang dia jadi di ruangan dia tulis anti korupsi gitu, dia di ruangan Prof Johar dulu. Tanya Prof Johar itu, ada nggak yang dia dengar orang-orang yang saya minta uang ketika saya jadi menteri? Nggak ada, 5 tahun kali kok. Jangan masih hidup Prof Johar, gitu loh. Iya, memang diantara ya sekian banyak Menpora ini, beberapa memang sudah ada yang ditahan. Ya, mengganti saya masuk semua. Mengganti saya masuk semua. Bang Diaksa, biasanya kalau kita melihat orang sukses ya, bukan orang sukses sih, orang hidupnya bahagia, bermanfaat bagi orang lain, kemudian sukses. Harusnya kan kita bertanya, gimana sih orang ini memperlakukan kedua orang tuanya, kan begitu. Nah, ini yang jarang diungkap atau disampaikan ke publik gitu loh. Orang taunya Bang Diaksa itu ya wajar lah dia jadi menteri sebelum usia 40 karena mantan ketua umum KNPI dan segala macam. Tapi kan jarang. Nah, pertanyaan ini sebetulnya yang ingin kita tanyakan ke Bang Diaksa. Bagaimana Bang Diaksa itu memperlakukan kedua orang tua? Ya, saya anak paling tua dari 6 bersaudara. Saya ya sampai hari ini alhamdulillah selama sholat 5 waktu saya nggak akan pernah lupa kirim doa buat Abah, apalagi ibu saya yang meninggal 28 Maret ini kemarin.
selalu gitu, karena kenangannya indah banget sama keluarga itu, sama bapak, sama abah saya. Malah dulu saya pikir saya anak pungut kali saya nih, sampai mikir gitu saya, ini anak pungut kali, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya dipecut kalau nggak ngaji, saya disiram pakai ember kalau nggak sholat subuh, pokoknya kacau deh, apa dikerasin begitu, waktu masih kecil. Pas sudah SMA, udah nggak main pukul, main pecut lagi beliau. Beliau cuma ngomong, yuk kamu bantu abah dong, abah hidup di Jakarta ini keras, kamu dari kecil di Jakarta, kamu tahu nggak, kamu sih jadi anak ini. Jadi nasihatnya dengan verbal, sehingga kita berpikir oh iya gitu, karena saya anak pertama. Makanya saya pengen banget punya anak laki yang ya kayak saya gitu ya, dia yang bisa. Tapi ya masing-masing orang kan anas kalma adin, manusia itu kan barang tambang, nggak bisa kita paksain, kata Rasulullah kan. Ya, anak saya ya kalau dia mau jadi kru film, jadi kru film dia, ya kan, jadi apa, jadi produser film kan gitu. Film-film. Jadi baru mau jadi itu yang di Turki itu kan. Jadi nggak bisa dipaksa. Nah, orang tua itu luar biasa sama saya, papa sama mama. Baik mama misalnya contohnya. 2002 kan bapak saya meninggal tahun 2000. 2002 2 tahun setelah bapak saya meninggal. Kan mama ikut saya terus. Terus saya bapak meninggal, setelah abah meninggal. Nama saya kalau saya tanggal 7 Juni itu, kalau tahun saya tanggal 7 Juni hari lahir. Tanggal 6 Bung Karno, tanggal 8 Pak Harto tuh. Saya ingat banget. Jadi waktu ulang tahun mama saya ngasih hadiah begini, Ananda Adiaksa Daul, mama nggak bisa kasih apa-apa, hanya ngasih sebuah dasi, dan tolong dasi ini kau pakai pada saat kau dilantik jadi menteri. Itu mama ibu saya. Itu saya nggak kepikiran mau jadi menteri ketika itu, dari mana urusannya, orang banyak. Itu 2002 saya kasih tahu sama Mira, istri saya, Mira coba lihat nih, mama kasih gini dasi. Udah, namanya orang tua, kata Mira, simpan aja dasinya. Udah saya simpan, taruh di lemari di atas itu. Pas 2004 saya benar dilantik jadi menteri. Terus apa mama bilang? Dia WA saya, yuk pakai dasi mama, jangan lupa. Saya bilang enggak, mamanya ikut sekalian ke istana. Saya bawa mama saya ke istana. Saya bilang sama Pak SBY, Pak ini ibu saya. Pak SBY udah kenal ibu saya, karena Pak SBY sebelum jadi presiden udah 4 kali ke rumah saya. Karena saya itu kan ketua KNPI. Terus saya keterelawan beliau juga, gitu loh. Jadi 4 kali, dan pernah pipis di kamar mama saya. Bangganya mama saya kayak apa gitu. Mau Pak SBY pernah pipis, depan pipis di kamar mama saya, bangganya luar biasa gitu. Itu jadi ya itulah, itu orang tua, doanya itu bener. Jadi sangat berarti buat saya peran orang tua gitu. Iya Kak, jadi orang tua yang sudah tidak sempurna fisiknya, kemudian makan pun harus disuapin. Ini mohon maaf ya Kak ya, karena pernah juga saya baca di sebuah berita, jadi orang tuanya itu dioper-oper gitu Kak. Jadi mereka satu keluarga seperti merasa beban gitu kalau orang tuanya berada di rumah dia. Nah, gimana harap pesan Kak Adiaksani kepada generasi kita ini, bagaimana ya? Orang sekarang ini udah gila kali ya, memang udah zamannya kali gitu. Kalau soal orang tua dijaga jadi beban, orang tua itu masih kecil. Mereka gimana coba? Lahir kita disuapin segala macam, dikasih popok. Apalagi saya dari kecil. Mama tuh sama saya dibeliin sepatu, dibeliin apa, saya nggak bisa lupa gitu. Ya saya heran lah, nggak bisa ngomong saya kalau ada anak yang merasa orang tua jadi beban. Saya malah sampai tadi nih, demi Allah, tadi nih saya masih mikir mama saya masih ada. Tadi nih, demi Allah, tadi saya lagi wudhu, nah, saya mau ke TV nih, saya mau ke Hariko nih, siapa? Mau lapor mama, ayo kamu udah nggak ada. Gini suka gitu. Karena mama sama saya, tiap hari saya ngomong sama mama saya, karena waktu abah kan tahun 2000 meninggal, mama saya kan baru meninggal. Jadi saya kadang-kadang merasa, dan saya ada perasaan menyesal gitu. Kenapa? Karena pada saat dia memumuskan nafas terakhir, saya nggak bisa talkinkan beliau. Pagi saya masih bilang, Mas saya mau berangkat dulu, mau kerja, ya, gitu kan. Karena dia kena stroke. Sorenya istri saya ulang tahun 28 Maret, anak saya ulang tahun juga bareng Faira kan, 2. Ya saya udah kita ke makan dulu deh. Saya bilang sama istri saya, udah mama lagi sakit parah nih, sebentar aja kita makan. Ya udah, lagi makan adik-adik saya udah kumpul semua. Jadi bilang, ini mama udah dalam keadaan saturasi. Adik saya yang dokter kan, udah turun nih, yuk kamu kesini yuk. Cipira Kak, iya ya saya berangkat, udah nggak dapat, udah nggak ada. Ya Allah, nyesel banget saya, nggak dapat talkin orang tua mama saya. Kalau bapak saya yang talkin sampai terakhir keluar.
Oma saya meninggal itu, oma itu mamanya mama. Itu mau meninggal tuh di rumah sakit ngomong begini, aduh kamu orang kemana sih, udah lama nggak, udah dari tadi oma tunggu-tunggu nggak ada yang datang, biar satu katanya. Daur kemana? Itu yang jemput oma udah datang. Bisa ngomong begitu. Yang jemput udah datang katanya. Dari tadi mau berangkat, ada kalian aja yang lama. Sampai begitu. Terus akhirnya mana cucu oma cium sini. Bapak saya nangis sama ibu saya nangis. Oh, usah nangis, jangan nangis. Mati itu biasa nanti. Itu mana cucu-cucu. Cium oma, yuyu mana uma cium sini. Udah ya. Ini bang, ini ada di sini nih, apa namanya? Dia bilang, ini apa nih yang ganjel ini di belakang? Oh, cabut. Udah soalnya oma mau berangkat. Cabut baru deh. Udah ya semua ya. Selamat tinggal ya. Dia baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Itu oma saya gitu. Jadi saya berkali-kali melihat orang yang meninggalnya husnul khotimah gitu, keluarga saya terutama. Oma saya, paman saya juga melihat gitu. Jadi apa namanya, itu menjadi pelajaran berharga buat kita. Jadi kalau orang tua jadi beban, bego menurut saya kalau orang hilang. Bodoh dia. Masih ada orang tua. Saya merasa sekarang, saya kalau tiap hari itu kalau pulang tuh biasa suka ngadu sama mama. Ngadu ya? Ngadu, suka ngadu, ngobrol. Kalau baru bangun pagi saya lihat, mama kan satu rumah sama saya kan selalu. Mah kenapa? Mah ada begini, mah ada begini. Kalau dia nonton TV, oh si anu, udah jangan nonton TV. Mah saya, lama tuh orangnya pendiam kan, nggak banyak, saya yang banyak ngomong gitu. Ini ya, demi Allah nih, kan saya udah sumpah begini nih. Kalau ada orang yang saya benci sama saya bilang sama mama saya, mah, saya ketemu KNPI, saya diganggu terus, mah, ini orangnya mah, ada orang yang siapa itu nak, ada gini, mana namanya, kasih namanya sama mama saya. Mama saya kan tahajudnya nggak pernah putus. Mati orangnya. Mati kejang-kejang. Mati. Demi Allah mati. Matinya ya itu. Terus ya itulah makanya saya merasa ada yang hilang. Kalau sekarang saya difitnah orang kiri kanan, baru saya kasih tahu ada mama saya pasti jawab, doanya makbul banget Kak. Waktu itu ketua KNPI ya, waktu Menpora, saya nggak usah cerita lah, ada seorang yang waktu saya jadi menteri, dia kirim krans kembang orang mati. Karena dulu kan KNPI itu kan kuat ya, tahun 2004 begitu saya jadi pengen banyak yang jadi, itu kirim krans orang mati. Itu sebagai bentuk, dia mengirim sebagai bentuk teror atau sebagai teror apa? Lah. Teror. Tapi ya? saya dari mana nih saya tahu, ujung-ujungnya saya tahu dari anak-anak demo-demo gitu biasa lah. Terus tahu-tahu ujungnya dia. Saya bilang mama saya, udah benar dia fix ini, masuk penjara. Gitu loh, masuk penjara karena kasus lain, kasus anu lah, kasus menyalahgunakan jabatan. Jadi itulah doa wal bala ya takani wa ya tajilani banas samawati wal ard. Doa dan bala itu bertarung antara langit dan bumi setiap hari, kata Rasulullah SAW. Jadi doa, kalau kita minta doa sama orang tua, sekarang saya udah nggak ada lagi minta doa. Pintu surganya ketutup. Kalau dulu kan masih terbuka, masih ada. Udah tinggal berdoa sini. Tadi dia harus sama berarti lagi wudhu. Saya mau podcast, mau ngomong sama mama. Mama saya udah nggak ada. Masih begitu kadang-kadang saya. Karena biasa saya kalau mau berangkat tanya dulu sama mama. Saya mau berangkat dulu, iya nak, hati-hati nak di jalan. Aduh, sedih saya kadang-kadang orang tua tuh. Ya sempat saya lihat di Instagramnya Kak Adiaksa. Tiap ulang tahunnya juga kita kumpul keluarga semua. Instagram kenapa? Kak Adiaksa ikut sampai ke bawah makam ya. Oh iya, itu wajib. Itu adik-adik saya bertiga sama adik-adik harusnya seorang anak seperti itu ya. Oh iya dong. Dari memandikan, dari mentalkinkan ya. Mentalkinkan, memandikan, mengkafankan, iya, menguburkan, mensolatkan, menguburkan. Solat saya jadi imamnya. Kemudian menguburkan. Waktu di pekerjaan paling berat dalam hidup saya tuh ya, 2 kali itu adalah ketika saya membuka kapas muka mama saya gitu kemarin tuh. Nempelin di kubur itu. Itu berat banget itu, dan itu nggak bisa hilang. Sampai saya meninggal juga mungkin nggak bisa hilang ingatan saya. Dan saya bisikin sama mama, terima kasih semua, jazakillah atas kebaikan mama semua. Semoga insya Allah kita semua bertemu dalam surga Jannatun Na'im. Jadi bagi seorang anak itu, Kak Adiaksa sudah mencontohkan kalau orang tua kita itu mau meninggal, kita mentalkinkan. Iya, jelas. Mentalkinkan, memandikan, mengkafalkan, mensolatkan, menguburkan. Itu Kak Adiaksa terlibat semua dalam proses itu? Iyalah.
Dari mulai tahun 2000 bapak saya meninggal, saya anak paling tua. Bapak saya meninggal muda, umur 60, 59, mau masuk 60. Mama saya udah 80, alhamdulillah. Soalnya saya berdoa pada Allah nih, mudah-mudahan saya meninggal seperti mama saya umur 80. Berarti masih ada duit umur sekitar 20 tahun lagi buat mengabdi pada agama, pada bangsa ini, pada keluarga gitu. Barangkali gitu. Tiap sujud, Allahumma jal akhir kalami fid dunya la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan kalimat terakhir keluar dari mulutku kalimat la ilaha illallah. Dan aku minta kepada Allah mati dalam umur 80 tahun. Baik Kak Adiaksa, saya mohon maaf nih Kak, karena saya ini sebetulnya membawa fenomena yang ada di luar, kemudian saya juga mempertanyakan ke Kak Adiaksa, mudah-mudahan ada solusinya. Contohnya kemarin satu peristiwa, ada seorang anak, mohon maaf ya, membunuh ibunya karena masalah warisan ya. Nah, Kak Adiaksa sebagai anak pertama, bagaimana memberikan kira-kira pandangan kepada keluarga Jakarta, apa keluarga Indonesia, bagaimana sebetulnya kita bisa aman pada soal-soal begini? Gak bisa, enggak Kak, harus kembali ke ini, ke agama, pemahaman agama yang kuat. Yang kuat ya. Ya, kalau orang Islam dia harus paham bahwa harta itu, jangan sampai harta itu di hati, tapi harta itu hanya cuma di tangan. Nah, alhamdulillah sebagai anak paling tua, adik-adik saya semuanya paham itu. Kadang-kadang nggak, ada saudara-saudara jauh juga yang jauh gitu yang berkelahi, kakek menggugat. Saya punya klien, pernah klien ngeracunin kakaknya coba. Kandung. Kenyang berebut sebuah apotek gitu. Pernah itu kejadian itu. Jadi artinya itu karena apa? Karena nggak dididik dari keluarganya tentang apa arti kehidupan ini gitu loh. Bahwa sebenarnya hidup ini kan gini Kak, hidup ini kalau menurut saya, kita kan yakin nggak kalau kita tidur ini, kita yakin nggak kira-kira kita bangun besok pagi? Kita yakin dong. Insya Allah bahwa kita akan yakin besok pagi. Atau kita yakin besok pagi akan terbit matahari. Nah, kita harus yakin kehidupan akhirat itu, kita harus yakin sebagaimana terbitnya matahari besok pagi. Bahwa kalau kita mati akan dibangkitkan juga. Kalau itu sudah masuk dalam hati kita, aman kita. Nggak akan deh kita macam-macam gitu loh. Insya Allah orang nggak akan macam-macam. Gitu aja Kak Riko. Oke. Nah itu seperti bapak saya. Bagaimana mungkin saya mau melupakan? Ada satu kejadian penting dalam hidup saya yang saya nggak bisa lupakan seumur hidup. Itu bapak saya kan seorang pegawai negeri ya. Jaksa dia, kan nama saya Adiaksa, bapak saya jaksa, kakek saya jaksa, kepala kejaksaan tinggi. Jadi nama Adiaksa itu karena Pak Daud seorang jaksa. Ya? Kakek saya jaksa, kakek itu dari ibu. Terus kemudian tante saya, almarhumah Tante Trimurti di Gorontalo juga itu jaksa juga di Gorontalo. Sudah meninggal juga. Jadi jaksa semua. Itu ada kejadian yang luar biasa. Itu SMP. Saya di SMP Al-Azhar, saya SD Al-Azhar, SMP Al-Azhar Kebayoran. Pada saat akhir SMP itu kita ada acara, saya dan adik saya satu angkatan. Adil Usman itu satu dokter. Saya tadinya di atas dia, tapi yang bapak saya udah, kamu biar sama-sama sama adikmu satu angkatan aja deh, turun setahun nggak apa-apa. Diturunin sama bapak saya supaya ngejagain adik saya tuh. Jadi dari kecil sudah ngejagain adik saya gitu, sama bapak tuh. Ya satu angkatan saya. Nah, akhir tahun Mas mau bubaran apa? Kan tahu sendiri lah pegawai negeri jaksa. Bapak saya jaksanya luar biasa. Nggak ada tuh makan uang haram memang jadi jaksa alhamdulillah. Dan temennya dia siapa? Bahrudin Lopa, Pak Bahrudin Lopa almarhum. Itu masih keluarga. Pak Bahrudin Lopa itu masih keluarganya Kak Jaksa. Keluarga saya masih keluarga kita dari Mamuju, keluarga bapak. Jadi artinya sangat dekat hubungannya. Bahkan adik saya nikah semuanya, adik saya saksinya Pak Bahrudin Lopa. Kecuali saya. Ke saya Pak, karena saksi saya Pak Wismoyo, Pak Habibie, istri saya Pak Wismoyo karena dia orang Jawa kan. Kira Pak Wismoyo saya saksinya Pak Habibie. Om Rudi saya manggilnya kan karena Gorontalo kan. Om Rudi itu Pak Presiden Habibie? Iya Pak PJ Habibie, saya panggilnya Om Rudi. Oke. Karena mama saya temen, kan orang Gorontalo Pak Habibie, cuman besar di Parepare. Sama Pak Fani Habibie, Om Fani itu yang almarhum yang di mana di Belanda ya, itu juga. Jadi dia kan di Gorontalo. Jadi saksi saya Pak Habibie ternikat. Nah, kejadian luar biasa itu buat yang saya nggak bisa lupa sampai mati itu ketika tamat SMP kami mau Dharma Wisata ke Malang. Terus waktu itu bayar kalau nggak salah Rp15.000 waktu itu loh, selama 1 minggu, satu orang. Saya bilang sama Abah, boleh nggak kita berangkat nih ke Malang?
Mau ngapain? Mau liburan. Oh boleh nak, berdua sama Uman, adik saya dokter. Jadi kalau berdua 30.000 ya, Bah. Abah ada uang nggak? Ada. Apa saya kan gitu, udah berangkat aja. Udah 2 minggu sebelum udah kasih tahu, 3 hari sebelum berangkat, belum ada uangnya. Bah, mana uang Bah, ini kayak enak di sekolah udah mau ditungguin bayaran mau ke Malang ini gitu kan, naik kereta ya ke Malang rame-rame. Perpisahan sekolah gitu kelas 3. Perpisahan. Kata Abah udah ada. Lah 2 hari sebelum Lebaran, Abah saya bawa amplop nih, bayar nih. Saya buka gitu, 30.000, cuma 30.000 Bah. Iya 30.000, uang jajannya nanti besok Abah kasih. Saya udah mikir nih, kasihan di bapak saya nih. Ini minjem uang dari mana dia nih, atau ngambil dari mana gitu orang tua saya tuh. Dikasihlah saya kasih ke sekolah. Udah pas pulang saya bilang sama Uman adik saya, Man kita belum kasih uang jajan sama Abah ada uang kasih Bah. Ada nak, ada. Bah kalau Abah nggak ada uang nggak usah Bah, nggak usah ngerepotin kita jadi ngerepotin Abah. Enggak, udah ada, tenang aja. Besok udah berangkat Bah, udah packing barang, duit seperak belum pegang. Dulu waktu itu jaksa pernah hebat-hebat, zaman itu nggak ada KPK kan. Tapi bapak saya begitulah hidupnya. Pas sama Pak Ridho Lopa lah, nggak punya apa-apa tuh Om Tam. Dua-duanya di surga sekarang. Amin. Terus insya Allah amin. Terus kemudian udah besok aja nak, saya berangkat lah ke ini, kemana, ke Gambir. Sampai di kereta berdua nih sama Uman. Mana nih nggak ada Abah? Kata Abah nanti kita nyusul. Nanti saya datang ke kemana, ke Gambir. Nggak ada. Wah saya di kereta saya bilang, saya marah. Abah nih kalau tahu nggak punya uang ini kenapa ngapain ngirim kita berangkat? Nggak usah kita berangkat lah. Kita begini berangkat sana seminggu. Adik saya bilang Uman, Kak kan di sana kita dikasih makan udah bayar semua, udah tinggal jajan aja gitu kan. Dia malah lebih oh adik saya emang hebat, lebih ini dia ya, Dokter Adi Rusman Daul itu orang hebat. Mulutnya nggak pernah berhenti zikir sampai sekarang, zikir baru ulang tahun kemarin. Jadi dia bilang gitu, udah Kak nggak apa-apa. Dia bilang nggak bisa, saya bilang saya nggak mau lah, saya masa nggak pegang sama sekali kalau apa. Udah saya kesel tiba-tiba tut ini benar-benar kayak film. Jalan kereta. Jalan kereta cek tiba-tiba Abah saya tuh pakai baju kejaksaan dari jauh tuh lari-lari. Nah keluarin gini uang. Saya lihat Abah saya di kereta. Wah, saya kata udah jalan. Ini dia uang katanya. Saya keluarin tangan saya ini. Dikasih uang. Bapak saya tuh lagi sering takbir. Allahu Akbar kata dia. Nangis saya langsung keluar dari mata saya. Saya pegang duit 8.000. Bagi 4.000 perak. Waktu itu zaman itu 10.000 kalau nggak salah, 10.000 atau 8.000, 10.000. SMP ya? SMP Al-Azhar. Umur berapa kali ya satu? 16 lah. 16 ya? Saya juga udah tahu kan Pak. Saya pegang, saya kasih Pak Uman. Jadi dia lari. Nah. Saya ambil letak kaca. Adik saya saksikan Pak. Adik saya masih ada tuh Uman kan. Saya ambil plek. Orang-orang kan pada nggak tahu kan. Masing-masing udah pada ini di depan. Saya kan udah di paling belakang. Udah gitu begitu saya pegang duit, saya bilang Man jaga jangan ada orang masuk di antara 2 gerbong itu kan ada itu kan. Saya tutup truk, saya di situ depan WC itu, saya langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah saya bilang, saya nggak tahu dari mana orang tua saya ini dapat uang, Abah saya cari uang buat saya. Tapi saya bilang saya berterima kasih kepada Engkau ya Allah, Engkau berikan aku orang tua, Abah yang membahagiakan anaknya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan uang Abah itu masih tetap adalah uang yang halalan toiban sebagaimana harapan Abah. Lama saya berdoa. Terus terakhir saya bilang ya Allah, kalau seandainya saya nanti besar ini hanya menyusahkan orang tua saya, ya Allah matikan saya sejak SMP ini. Tapi kalau saya bisa berguna buat Abah saya, angkat derajat saya, jadikan saya pemimpin, salah satu pemimpin Indonesia ini untuk memberikan kebesaran hati. Saya amin. Demi Allah saya lakukan di kereta itu Kak. Kalau nanti kira-kira saya akan hanya menyusahkan orang tua saya, bawa catatan nama Abah saya, matikan saya sejak SMP ini ya Allah. Berdoa di antara kereta itu. Itulah kamu orang tua Kak Riko. Jadi alhamdulillah itu barangkali membuat saya jadi Menpora 5 tahun, jadi ketua pramuka 5 tahun, difitnah macam-macam, dibilang radikal, dibilang intoleran, dibilang saya anggota Hizbut Tahrir, ya kan mau diviralkan kemana-mana. Demi Allah saya bukan anggota Hizbut Tahrir, saya cuma datang ke sana dipotong-potong. Tapi begitulah kondisi politik kita hari ini. Maka saya sekarang sudah kurang lebih
10 tahun tidak berpolitik ini, sekarang saya masih berpolitik lagi, saya mau jadi caleg gitu. Dulu saya nggak mau jadi anggota DPR, karena saya udah ketua DPR kan, ketua Dewan Pengajian Rutin. Nggak ngapain lagi. Ya kan? Saya HMI itu, sejak saya masuk HMI, saya ikut LK1, terus saya ngisi-ngisi LK2, LK2. Saya ikut dulu, karena saya dulu pertama kali 83, saya kan HMI, saya masuk di UI. Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi. Wah, hebat juga bisa masuk UI dulu kayak. Iya, masuk. Iyalah, kita kan termasuk lumayan juga, kalau nggak dokter kita. Oh, berarti bukan di Trisakti dulu, Pak? Enggak, saya tahun 83 ikut Sipuan Maruf, cuman saya nyesel. Nyeselnya karena waktu itu saya udah pilih kedokteran dua-duanya. Karena bapak saya tuh sayang banget sama saya. Yuk, kamu jangan keluar Jawa. Gitu. Saya dulu mau masuk Gontor juga, Kak. Nggak dikasih sama bapak saya. Kata bapak saya, jangan kamu ke Gontor. Adikmu aja. Si Tatang suruh ke Gontor. Itu dia kabur dari Gontor tuh anak. Oh, dia sempat masuk? Dia sempat masuk, terus kan kabur dia. Iya. Nggak. Nah, saya apa tadi? UI, S1 UI. S1 UI. Waktu begitu, saya bilang, udah kamu di UI. Saya mau kamu jadi apa, nak? Saya ke dokter aja, Pak. Mau suntik orang gratis gitu ceritanya saya. Dokter. Udah, saya isi pilihan pertama dokter umum UI. Yang kedua, dokter umum UI juga. Sampai di depan Sipuan Maruf itu panitia itu. Ada namanya Iim, mudah-mudahan dia nonton ini, Iim itu senior. Dek, katanya, lu jangan ngisi dua-duanya FK, lu nggak boleh. Coret tuh, ganti FKG ikut gua. Enak mapalawi dia penyita alam. Nanti gue bilang, nggak suka gua, Kak. Gua mau FK. Nanti lu bisa pindah 1 semester, gitu dia bilang. Nah, coret saya ganti lah FKG nomor 2. Ketemu di FKG malah keterima di FKG UI. Waduh, repot itu. Temennya perempuan semua. Aduh. Jadi saya 1 semester sampai 2 semester saya minta pindah ke kedokteran umum. Bu Aida Hermansur, saya bilang, Bu Aida, periksa satu dokter gigi Prayitno, dekannya. Prof, dokter, belum prof dia. Bu Dekan, saya mau pindah di fakultas. Ya nggak bisa, di sini 02 saya. Coba yuk lapor ke Tumbelaka, itu masih Purek 1. Dulu Profesor siapa? Nugroho Noto Susato ya, itu rektor dia Purek 1. Nggak bisa dia bilang, yuk ikut Sipuan Maruf lagi tahun depan. Begitu ceritanya. Dari S1 di UI, kedokteran, nggak lulus? Nggak diteruskan? Nggak diterusin, saya bisa minta fakultas hukum sore UI, extension kan, baru mau masuk, tapi saya dilarang sama bapak saya karena jauh kan, kendaraan juga nggak ada kan, jadi saya cuma 1 mobil di rumah, jadi ya udah saya disuruh ambil, waktu itu kalau nggak salah dekannya Profesor Dokter Boy itu, Pak Boy. Udah yuk masuk di swasta aja, masuk ke Trisakti aja, itu sama kayak itu dari pemerintah juga, masuk fakultas hukum. Jadi saya di kedokteran dulu. Nah, waktu di kedokteran gigi itu tahun 83 kan, kejadian Tanjung Priok segala macam itu, di UI HMI-nya lagi begitu, lagi ya nggak bisa lagi macam-macam. Saya ikutlah LK1 di Jayabaya. Saya ikut di LK1 Jayabaya, pakai jaket kuning saya satu-satunya. Oh, anak UI ikut di Jayabaya. LP3S itu siapa namanya? LP3S. Angkatan saya tuh. Hamdi apa coba? Aduh lupa saya. Itu LP3S tuh yang sekarang jadi aktif di LP3S itu satu angkatan saya. Hamdi ya kalau nggak salah anak Jayabaya. Jadi angkatan Jayabaya saya. Master of ceremony-nya Bang Erwin udah meninggal. Master of training. Master of training. Master of training itu sih Bang Erwin udah meninggal. Terus Bang Ka'bah yang ngisi NDI. Nilai Dasar Islam. NDI, terus Bang Egi, Bang Aban, Bang Zulfan Lindan. Bang Zulfan Lindan itu seniornya Bang Adi Aksa? Iya, senior lah. Udah tua juga dia ya? Tua dia umur sekitar 65 kali dia. Ya seumur Bang Kaban lah, 64 Bang Kaban. Jadi mereka ya gitu. Terus gabung di Kilosari, HMI Kilosari. Pas mau pemilihan saya males. Karena di HMI ini saya terus terang saya kritik. Kita ini bedah buku, tapi Qurannya nggak pernah dibedah. Nanti lama-lama otak lu pada dibedah, lu bilang kau ini. Kalau kau bedah buku melulu, Quran kau nggak bisa baca. Banyak kan aku yang nggak bisa baca Quran kan. Waktu itu aku suruh khotbah, jadi sering khotbah Jumat di Cilosari. Cilosari. Begitu pemilihan, Saifullah Yusuf kepilih kan jadi ketua
HMI. Saifullah Yusuf. Menteri. Menteri. Iya, ketua Mansor. Kan dia ketua HMI DKI pernah. Oh ya Allah. Ya kemudian saya nggak mau di HMI lagi, saya masuk KNPI. Di KNPI terus sampai di KNPI sampai jadi ketua KNPI selama 15 tahun. Nah, itulah perjalanan hidup ya Kak Riko. Baik. Tapi HMI telah memberikan dasar-dasar pemahaman Islam yang kuat pada saya. Karena kebetulan saya punya senior-senior yang istiqomah. Karena senior saya ada Bang Hardi Kusnan almarhum, ada ya Bang Kakban yang sampai sekarang saya masih sering kontak sama beliau, Zulfan Lindan. Sekarang nggak tahu deh Bang Zulfan, dia arahnya katanya ada yang bilang dia sedang Syiah. Kalau saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia telah memberikan motivasi kepada saya. Dia jadi bikin podcast begini juga dia. Dia sekarang Bang Zulfan. Bang Zulfan tuh yang didik saya dulu masih SMA. Dan Bang Zulfan bukan pas saya HMI aja, dari SMA saya udah kenal dia. Saya kan SMA Negeri 3 Setiabudi. Bang Zulfan, Bang Kakban, Bang Yusril, Yusril Islamendra itu dari mulai saya SMA. Karena kami di SMA tuh ada Aris namanya. Ada remaja Islam Setiabudi Karet. Itu sudah bikin NDI, NDP saya udah dapat di SMA. Jadi udah dapat di HMI itu pengulangan buat saya. Gitu. Perbandingan ideologi yang ngasih Bang Yusril, esensi ajaran Islam lagi Sujada, sumber nilai Islam Fauji, Agus Cik udah meninggal juga Bang Fauji. Itu cuma anak alumni HMI yang sampai sekarang masih ini sama saya. Cuma saya nggak pernah aktif di Kahmi gitu loh. Baik Bang Adiasa, tadi sudah diceritakan pengalaman yang paling tidak terlupakan dengan Abah. Kalau dengan Mama? Wah, banyak kalau Mama sih. Banyak sekali sama Mama. Mama itu seorang wanita pejuang hidup yang tangguh. Dia tidak pernah mengeluh. Mama itu namanya siapa Bang? Hajah Mariam Haju, binti Husain Haju. Hajah Mariam. Hubungannya sama artis Syifa Haju ini apa nih? Oh, itu masih keponakan saya. Syifa kan saya yang... Syifa itu masih kecil ngajinya di kita. Oh gitu. Jadi kita sekali ke villa kemana-mana. Jadi mama saya sama mamanya Syifa itu sepupuan gitu. Oh. Jadi dia kalau panggil Syifa panggil saya Om. Oh gitu. Itu Syifa. Ya saya dia punya bakat emang di inilah. Di Syifa ini bakatnya di film ya. Di film ya dia artis. Itu. Jadi mamanya Syifa. Mamanya Syifa, neneknya Syifa. Neneknya Syifa Haju. Nenek Syifa Haju itu sepupunya mama saya. Oh. Sandy anaknya dia. Sandy ini mamanya Syifa. Jadi kalau mamanya dia itu sepupu sekali sama mama saya. Jadi deket lah. Dulu pas kecil sering ikut sama kita. Emang cantik, udah ikut pengajian di villa apa. Boleh Kak dikenalin tuh Kak? Oh boleh. Kalau perlu dia isi podcast di sini nanti. Oh gitu. Iya Kak. Pengalaman dia. Nah itu Kak, pengalaman yang tidak terlupakan dengan Mamah Kak? Ya banyak pengalaman saya. Saya alhamdulillah, kalau saya jadi menteri, saya minta izin sama istri saya. Mohon maaf, saya kalau ada tugas-tugas ke luar negeri, ya ada Asian Games, ada SEA Games, itu kemudian ada kunjungan-kunjungan olahraga kerjasama, saya mau ngajak mama saya. Alhamdulillah saya selalu mama sama, dan Mira ridho dia, oke nggak apa-apa. Mira juga udah pernah, bapaknya kan dulu dirijen juga, jadi udah sempat keliling-keliling lah gitu kan. Dan anak saya juga masih kecil si Faira. Jadi saya bawa mama saya. Jadi ibu-ibu duta besar tuh kenalnya mama saya dulu waktu itu ya. Sampai saya dapat tugas bawa surat dari Pak SBY ketemu sama Muammar Gaddafi, undang dia di Muammar Gaddafi diundang di Asia Afrika Conference di Bandung. Kan saya yang bawa undangan ke Libya, mama saya ikut. Gitu. Jadi bagaimana nggak mau cari kenangan yang paling indah, semuanya indah sama saya. Iya nggak bisa. Gitu. Kalau mau saya ceritain bagaimana mama saya bertahan ketika 9 bulan bapak saya tugas gak pulang rumah. Itu waktu itu masih di Sulawesi. Saya kan umur 4 tahun atau 5 tahun saya sudah di Jakarta. Tapi 4 tahun 5 tahun saya masih ingat. Mama saya bertahan sendiri tuh. Bapak saya 9 bulan. Pulang ke rumah bapak saya tuh. Ininya jenggotnya panjang. Terus di sininya pistol. Dulu kan kacau tuh zaman PKI itu kan 65-an gitu kan. 9 bulan dia. Dia mau pakai baju jaksa dia. Dulu jaksa tuh mau sama militer tuh kompak banget gitu. Baru pulang sampai adik saya Tatang bilang, mama ada tamu mah. Padahal itu bapak saya. Begitu sampai berewak sampai. Tapi mama saya tetap nggak berubah, tetap istiqomah dah. Dan udah sering banyak lah. Mama menunjang perjuangan abah saya. Jadi abah saya
ya menumpas gerakan 313 PKI dengan caranya dia dan teman-temannya. Ada temannya dia tentara namanya almarhum Letnan Wahab namanya kan, gitu. Jadi kalau ada orang bilang Adi Aksa tuh mau anti Pancasila, anti khilafah, kampret lo, gue bilang gitu kan. Bapak gue selama mati, kakek saya, bapaknya, kakeknya Toto yang sama saya ini, mati dibunuh, ditembak. Sebelum ditembak sholat dulu 2 rakaat, baru setelah saya sholat 2 rakaat baru kamu tembak saya, katanya. Habis sholat baru ditembak, mati, dikubur. Dia pejuang kemerdekaan. Iya, pejuang kemerdekaan. Pak Dani Wartabone. Saya datang kemarin ke kuburan di Gorontalo kan, tanggal 23 Januari tahun 42 di Gorontalo sudah mendirikan merah putih. Gitu loh. Sekarang kita dibilang apalah mau diriin khilafah segala macam. Ada anggota DPRD DKI itu dijelekin saya tahu lah dia menjelekin saya sama orang. Adi Aksa itu jangan sampai masuk loh di DPR, dia itu orang khilafah, mau ganti Pancasila. Ketika saya setan, kau siapa? Saya kalau mau sebut nama cuman ya udahlah ya kan. Iya. Mau ngapain gitu loh. Kamu siapa? Apa yang telah kau berjuang? Bapakmu siapa? Kan gitu kan. Nenekmu siapa? Saya mertua saya, adik mertua saya kepala staf angkatan darat, gimana saya mau anti Pancasila? Ya kan? Ya kan? Oh, Pak almarhum Pak Wismoyo Aris Munandar. Pak Wismoyo Aris Munandar ya. Mira, saya kan Mira Aris Munandar namanya. Kakaknya Pak Hartono Aris Munandar. Masa iya? Tapi begitulah fitnah hari ini gitu. Orang bisa di framing sedemikian rupa. Gitu, hanya kata-kata kita yang dipotong-potong. Nggak ngerti apa itu khilafah, sebenarnya nggak ngerti gitu loh. Iya. Tapi giliran yang jelas-jelas berontak terhadap Republik ini siapa, Kak? Saya mau tanya siapa, Kak? KKB. KKB. Bukan yang jelas-jelas berontak dulu, yang jelas-jelas sampai ada keluar MPRS. Siapa, Kak? PKI. PKI kan cuma satu-satunya kan. Kenapa sekarang kok jadi orang intoleransi lah, Islamofobia lah? Kalau ada orang yang Islamnya kuat, langsung dibilang intoleran, kan jangan begitulah. Ya kan? Makanya saya sekarang kembali lagi ke jadi caleg juga legislatif gitu Kak. Kalau dibilang radikal, saya suka main band kok. Saya punya grup musik kan, Kak Riko tahu. Walaupun misalnya Gus Baha nggak suka musik gitu. Padahal guru saya secara langsung Gus Baha, karena saya kumpulin video-video Gus Baha. Walaupun saya bertemu dengan Gus Baha nggak pernah, sama Gus Naji malah yang pernah. Apa Kak yang paling Kak ingat dari ceramah Gus Baha? Ya tentang kehidupan. Tentang kehidupan? Iya, bahwa dia bilang orang, ya seperti tadi yang dia bilang, orang itu, apa kamu bisa kontrol? Kamu bisa kontrol hati kamu nggak? Kamu tahu nggak dari mana nyawa kamu? Tiba-tiba ada. Terus nanti kan hilang juga. Ya kalau udah hilang, ya kan gitu kan? Kalau hilang ya sudah hilang nyawa kamu. Berarti apa? Kembali kepada siapa? Ya pada Allah. Kok aneh ada orang nggak mau orientasi dia hanya untuk kehidupan dunia? Gus Baha hebat. Gus Baha itu orang hafal hadis. Hafal Quran, bukan hanya Quran hadis, cuma sayangnya dia pakai bahasa Jawa terus kan, dan nggak mau di TV. Orang hebat. Saya terus terang, walaupun saya belum pernah Gus Baha, tapi saya berguru melalui video-video Gus Baha. Saya pengen banget ketemu Gus Baha lama gitu nanti suatu saat ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Baik Kak, kembali ke topik keluarga ini Kak. Sebetulnya apa warisan yang paling berharga dari orang tua kepada anak itu? Tauhid, udah deh, nggak ada lain. Orang tua saya mengajarkan tauhid, jangan syirik kepada Allah SWT, bahwa kita akan kumpul di akhirat. Motivasi itu ya buat. Dan saya alhamdulillah sampai sekarang sebagai anak tertua, setiap ada adik-adik saya ulang tahun, setiap ada merayakan ulang tahun, saya usahakan untuk kumpul bersama, mengaji bersama, dan saya beri motivasi pada adik-adik saya. Kalau Kak Adi Aksa dari orang tua dapat mobil berapa Kak? Warisan apa gitu? Nggak ada. Bapak saya kasih warisan. Nah, nggak ada lah. Mama malah ada warisannya. Di Gorontalo gede, mama saya, tanahnya tapi nggak diurusin. Udah, bagi-bagi aja. Jadi bukan harta sebetulnya warisan itu ya? Saya nggak mau urusin juga. Pesantren bapak saya di Kerawang diambil orang. Ada tuh di Kerawang, kalau mau saya ambil lagi. Cuman sertifikatnya masih ada sama mama saya, sampai dipegang sama adik saya sekarang. Cuma kata bapak saya udah biar ikhlasan aja. Nanti dia itu akan urusan sama saya di akhirat. Saya nggak mau gitu loh. Keluarganya bapak saya punya di Mamuju, saya nggak mau ngurus-ngurusin, udah biar aja. Nggak, kan bapak saya orang Gorontalo, bapak saya kan orang Sulbar, ya kan. Nggak mau kita, nggak, harta itu gampang Kak Eko, nggak usah diurusin, datang sendiri kalau emang itu udah hak kita. Sekarang kita ngomong tentang pertahanan dan keamanan, terutama pertahanan keluarga ini.
Nah, yang dirasakan sekarang ini oleh masyarakat, terutama di Jakarta dan di Indonesia, pertama masalah judi online sama pinjol. Ini masalah terbesar sekarang. Yang kedua, LGBT, Kak. Jadi serangan terhadap keluarga ini kan lewat media-media online juga banyak sekarang, Kak. Iya. Kartun-kartun, apa Itu segala macam. kartun yang dibilang bapak dan ayah dan bapak saya datang menyelamatkan saya lagi sakit. Ya kan itu ada kartun. Gimana tuh? Kadang saya tuh melihat Ya seperti yang Kak Adiko bilang, itu semua bertentangan dengan Pancasila lah. LGBT itu kan satu ketuhanan yang Maha Esa, dia nggak boleh kayak begitu. Yang jelas itu sudah diharamkan dalam agama. Saya kira semua agama apapun juga. Bahkan ada seorang pendeta kan yang bicara, untuk umat Islam Indonesia ini kuat. Kan nggak di videonya, saya lupa namanya kan. Kenapa? Karena yang melawan LGBT itu justru dari umat Islam yang banyak kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa bayangin. Yang namanya demokrasi itu kan demos kratos, ya kan? Jadi kalau misalnya suara terbanyak kayak di negara bagian di Amerika menghendaki perempuan bisa kawin sama perempuan, laki-laki diputuskan di kemauan rakyat, tak jadi dong, ya kan? Nah, apa begitu dalam demokrasi Pancasila? Kan enggak. Ada barometer ya Pancasila itu apa ya? Itu tadi kan ketuhanan yang Maha Esa, kembali kepada ajaran agama kita masing-masing. Jadi udah jelas itu LGBT. Cuman bagaimana melawan LGBT itu berat lah, ya kan? Kalau tidak sama-sama seluruh masyarakat diberdayakan gitu. Ini berbahaya sekali. Kalau judi online, saya pernah bikin waktu ketua KNP Pantas Juara. Saya keliling Jawa pakai bus. Kita bikin Pantas Juara. Pantas Juara itu singkatan dari Pemberantasan Judi, AIDS dan Narkoba. Saya tingkat Pantas Juara kayak gitu. Hajar judi online. Ke daerah semua. Dimusuhin banyak saya. Oh, itu ketua KNP waktu itu. Ya memang berat karena memang kondisi masyarakat kita kadang-kadang kalau dia sudah dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi, ya dia berjudi lah, ya kan? Kalau perlu dari rentenir, akhirnya dia main judi online kan? Itu paling tinggi sekarang kasus judi online itu. Iya. Yang kemarin itu 81 triliun. Ada mahasiswa UI itu dia baru kejadian sebulan lalu membunuh temannya. Oh iya, yang di itu ya. Karena dia juga terjerat sama judi online gitu. Iya, itu dia. Ya Allah, nggak tahu lah bagaimana caranya. Untuk nggak bisa kita sendiri-sendiri, Kak Riko, kita mesti pemerintah punya dan legislatif, eksekutif mesti keras betul. Dan yudikatif juga saya kira pemberlakuan. Saya agak heran dengan orang yang tidak mau memperlakukan hukuman mati, ternyata bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal mereka mematikan orang lain kan. Saya kurang sepakat saya. Kalau hukuman mati diberlakukan, mati aja hukuman mati. Kayak ini ada tentara yang bunuh orang Aceh nih. Kasihan kan, sampai disiksa begitu. Hukum mati dia udah. Berarti Panglima TNI udah benar Kak ya? Wah benar banget tuh Panglima TNI. Mati, harus mati. Oh dia bunuh orang ya kan. Disiksa kayak begitu, ada orang sampai bilang Allahu Akbar, ampun, masih disiksa juga. Ya Allah, ya kan? Menarik. Kak Desa kan lama di Jakarta nih. Ya dari kecil, 4 tahun. Ya. Betul nggak sih Kak, citra orang Jakarta keras, di sini serba sibuk. Apa kira-kira yang Kak Desa lihat dari masyarakat Jakarta? Kalau ini, saya nggak tahu ya, semakin hari semakin bergeser. Jadi mungkin karena density ya, kepadatan penduduk terlalu banyak, sehingga orang mau survive, ya itu jadi apa namanya itu berbeda dengan ketika tahun 70-an ketika saya masih kecil. Terasa banget kekeluargaan antar keluarga, tetangga. Saya ikut pawai 17-an, makanya kemarin masih kita rasakan di perkampungan padat ya. Tapi di satu sisi yang lain, misalnya ketika saya di rumah mertua saya di Simpruk, saya selama 5 tahun saya nggak tahu tetangga saya sebelah siapa. Saya nggak tahu tetangga sebelah saya siapa. Yang saya tahu itu orang kedutaan, sebelah sini orang kedutaan, depan saya yang saya tahu cuma rumah Lim Swee King. Saya tahunya Lim Swee King ketika mertua saya meninggal baru datang. Oh Pak, saya mengagum Mas gitu. Saya jadi Menpora baru saya tahu. Artinya apa? Sudah tidak ada dialog lagi gitu loh. Udah berkurang ya? Udah berkurang, karena memang pergeseran dan semakin padatnya. Jakarta ini kan pusatnya desa, desanya pusat. Ya, dia suku bangsa begitu banyak di sini, ya kan? Tetapi di tengah-tengah itu orang ingin survive. Jadi di Jakarta ini kebanyakan orang yang dia hidup seperti di dalam lift. Lift? Di dalam lift, maksudnya ketika seseorang masuk dalam lift, ya,
when someone get into the lift, only one thing in his mind, how to get the floor that he want to go to. That's it. Orang masuk lift itu tidak ada komunikasi, Kak. Yang penting gue cepet masuk sampai lift, tujuan gue berhasil. Tang turun, gak ada komunikasi. Kita hidup sudah, we live like in the lift now. Seperti hidup dalam lift. Jadi kita tidak ada komunikasi lagi. Nah itu kenapa? Karena tadi. Makanya itu diperlukan fasos-fasum untuk Jakarta. Supaya tempat berkumpul 3 apartemen ada fasos-fasumnya, ya ada lapangan. Dulu waktu saya di Menpora, saya pengen tiap kecamatan ada lapangan bola. Lapangan bola. Dulu saya dengan wali kota Padang dulu itu, ada rencana tuh di Padang kan setiap kecamatan harus ada bola tuh setiap kelurahan. Karena itu tempat berkumpul anak-anak. Meeting pot ya. Bisa ya meeting pot, kita bisa bergaul, bisa mereka bisa bikin lomba-lomba segala macam. Kalau sudah tidak jadi di semua mall, mereka mau bermain di mana? Jakarta itu. Jadi Jakarta ini pusatnya desa, desanya pusat. Coba bayangin Kak ya. Ini ada sangat rawan untuk terjadinya konflik di Jakarta ini. Sangat rawan kalau tidak dirawat dengan baik. Contoh nih ada perkampungan kumuh nih. Tiba-tiba datang developer, digusur. Sebagian dibeli. Kemudian dibikin tembok tebal begini. Di dalamnya dibikin rumah bagus, ya kan? Ada kolam renang, ada meeting potnya, ada ini semua rapi, ada fasus-fasum. Di luar tembok ini dapur berhadapan, rumah berhadapan dengan ruang tamu, jalan gang sempit-sempit, ya kan? Cemburu nggak mereka semua di sini? Cemburu kan? Satu ketika ada kejadian, di dalam ini kan tidak boleh masuk es kan nggak boleh jual-jualan di luar ini namanya es. Ada kejadian, anak-anak main di luar sini karena tidak lapangan, orang dalam apa sih namanya klaster gitu, keluar nabrak ini, diserbu semua. Karena mereka cemburu kan, serbu tuh klaster yang sudah lama, atau kadang-kadang dinding mereka jebol, kan? Nah, jadi perlu ada community development based on society. Community development based on society ini sangat penting diperlukan di kota-kota besar, apalagi seperti Jakarta ini. Ini itu salah satu yang mau Kak Ade Aksa perjuangkan ketika menjadi anggota DPR RI nanti. Saya mau jadi gubernur DKI. Iya, kalau dikasih kenapa? Bukan DPR RI dulu Kak? Ya DPR RI dulu, kalau DPR RI jadi. Kalau sekarang dapil mana Kak? Dapil Jakarta Selatan. Dapil Jakarta Selatan. Dapil 2 Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Untuk DPR, untuk DPR RI. Iya DPR RI kalau emang kepilih ya. Amin. Karena saya kenapa ngambil Jakarta? Karena Jakarta kan nggak pragmatis juga, penduduknya udah pada dewasa semua kan. Oke. Jadi tidak semata-mata pragmatis. Ini aneh nih Kak, maksudnya dari banyak orang jarang sekali yang memuji masyarakat Jakarta. Rata-rata bilang orang Jakarta ini duit. Kalau Kak Ade Aksa malah sebaliknya. Kenapa itu? Karena ini political minded. Orang Jakarta itu dia sudah akrab dengan politik. Jadi pemikiran mereka, jadi pengetahuan politik mereka itu sudah tinggi. Jadi mereka tidak, kalau mohon maaf ya, di daerah-daerah itu kan mereka nggak tahu. Kan kadang-kadang lurahnya ngarahin, kamu pilih ini ya, pilih ini, terus terang aja begitu dulu kan. Tinggal coblos. Kalau di Jakarta nggak bisa. Jadi, mereka berpikir uang dia terima, tapi dia pilih orang juga dong. Oke. Ya, mereka sudah cara berpikirnya udah maju. Jadi adalah sedikit kecil, tapi yang sebagian besar di Jakarta itu tiap hari akrab dengan televisi, dengan tokoh-tokoh. Jadi kalau mau memilih di Jakarta, saya maju tidak usah pakai modal uang gitu loh, ya kan? Artinya adalah untuk sekedar kalau beli teh atau kasih hadiah untuk 17-an atau hadiah itu. Tapi kalau untuk setiap kepala sekali itu, itu kan repot tuh, ya kan? Ya, kami Tivers, demikian perbincangan kita dengan Bang Dr. Ade Aksa Daud. Nah, intinya kalau ada kita melihat orang yang bermanfaat bagi orang banyak seperti Bang Ade Aksa, hidupnya terlihat bahagia, perlu juga kita pertanyakan bagaimana cara dia berbakti kepada kedua orang tua. Karena doa orang tua itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tetap bahagia Yakuza. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yakuza, yakin usaha sampai.